warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Iwayan Sugianta Irawan SPD MKOM selaku dosen mata kuliah kecerdasan AI. Nah, kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian kami tentang implementasi pendeteksi wajah berbasis AI untuk mengidentifikasi tingkat emosi mahasiswa pendidikan komputer angkatan 2022. Oke, baik, mungkin kita langsung aja ke bab 1. Nah, untuk di latar belakang ini kita menjelaskan tentang gimana sih perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini itu tuh semakin memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang, termasuk juga pendidikan tinggi. Salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan adalah fase detection dan emosi recognition yang memungkinkan sistem komputer mengenali wajah serta mengidentifikasi ekspresi emosional secara otomatis, di mana teknologi ini menjadi penting karena emosi mahasiswa terbukti mempengaruhi motivasi, fokus, dan keberhasilan belajar dalam lingkungan perkuliahan. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, di poin rumusan masalah. Nah, di mana di sini kita mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana sih sistem ini dapat mengelola wajah yang terdeteksi menjadi data emosi menggunakan model machine learning secara real time di browser. Terus yang kedua, bagaimana cara sistem menjaga kestabilan deteksi emosi ketika kondisi di kelas berubah seperti pencahayaan yang kurang, posisi wajah yang miring, atau wajah yang tidak menghadap ke kamera. Kemudian yang terakhir ada bagaimana merancang sistem pendeteksi wajah berbasis AI yang mampu mengenali wajah dan menampilkan hasil deteksi secara real time di dalam aplikasi berbasis web. Nah, untuk tujuan masalahnya sendiri di penelitian ini ada 3 juga, yang dimana di sini untuk mengetahui sistem yang dapat mengelola wajah dan deteksi menjadi data emosi menggunakan model yang sudah saya jelasin, machine learning. Dan juga yang kedua ada untuk mengetahui cara sistem menjaga kestabilan deteksi emosi ketika kondisi kelas itu berubah. Kemudian yang terakhir ada untuk mengetahui cara merancang sistem pendeteksi wajah berbasis AI yang mampu mengenali wajah dan menampilkan hasil deteksi secara real time di dalam aplikasi berbasis web. Kemudian untuk lanjut ke poin bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, pada pembahasan kali ini kita fokus kepada apa itu kecerdasan buatan, kemudian face detection dan face recognition, dan analisis emosional, serta penerapan AI dalam bidang pendidikan. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu meniru kecerdasan dan berperilaku seperti manusia, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, menalar, serta mengambil keputusan secara mandiri. Nah, menurut Lurba dan Palau pada tahun 2024, di jurnalnya, AI dapat diklasifikasikan sebagai sistem yang dirancang untuk bertindak rasional berdasarkan data dan pengalaman yang diperoleh oleh lingkungannya. Dengan kata lain, AI berfungsi untuk mengotomatisasi proses kognitif manusia menggunakan algoritma komputasional dan model pembelajaran. Nah, kemudian metode penelitiannya itu pertama kita menggunakan gambaran umum sistem. Nah, gambaran umum sistem ini pada proyek ini kita menggunakan sistem pendeteksi wajah berbasis web yang bekerja secara real time menggunakan kamera perangkat pemula. Nah, jadi aplikasi ini dibangun dengan teknologi JavaScript sehingga dapat dijalankan langsung melalui web browser tanpa perlu memasang aplikasi tambahan. Nah, jadi pada halaman itu, aplikasi dibuka, browser akan meminta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan kamera dulu. Kalau misalkan udah diizinkan, tampilan video baru muncul pada elemen HTML video dan digunakan sebagai sumber utama sebagai proses pendeteksi wajah. Nah, kemudian sumber data atau datasetnya itu kita menggunakan model yang sudah dilatih atau yang namanya pre-trained model yang sudah dibangun berdasarkan dataset skala besar. Nah, model-model tersebut disediakan oleh Pustaka Face IP.js dan telah melalui proses pelatihan ekstensif menggunakan dataset publik yang umum digunakan dalam bidang deteksi wajah. Nah, kalau misalkan dilihat di sini ada datasetnya yang merupakan wider face. Nah, wider face ini data-datanya kemudian itu di train dengan machine learning lalu dikembangkan menjadi AI dan diimplementasikan pada
web browsernya. Nah, untuk bab 4 yaitu implementasi dan hasil, ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aryo Atmojo. Kepada beliau dipersilakan. Ya, oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada laporan mata kuliah kecerdasan buatan tentang sistem yang telah kami buat, yaitu pendeteksi emosi wajah. Ya, jadi pada bab 4 yaitu implementasi dan hasil. Yang pertama ada implementasi sistem pendeteksi wajah pada emosi mahasiswa pendidikan komputer. Ya, jadi pada tahap implementasi ini sistem pendeteksi wajah yang kami bangun mampu mengenali beberapa wajah sekaligus dalam satu frame secara real time. Setiap wajah berhasil diberi bounding box, landmark, dan juga label emosi yang tampil dengan akurat dan tidak saling tertukar. Model SSD MobileNet V1 juga terbukti stabil bahkan ketika posisi wajah saling berdekatan atau sedikit bergerak. Landmark wajah terbaca dengan presisi mulai dari mata, hidung, hingga mulut dan tetap mengikuti pergerakan pengguna tanpa adanya lag. Akurasi emosinya pun tinggi, ditandai dengan confidence mencapai 0,99 untuk kategori happy dan netral. Walaupun ada sedikit penurunan confidence pada pencahayaan yang kurang merata, namun secara umum performanya tetap baik. Nah, ini adalah gambaran daripada sistem yang telah kami buat, yaitu pendeteksi wajah. Pertama mungkin happy ya. Ketika kita merasa happy, maka sistem ini akan menunjukkan sebuah kalimat, yaitu akan mendeteksi bahwa kita sedang happy atau senang. Lalu yang kedua, ketika kita marah, ya angry, yaitu marah dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Lalu sad, artinya sedih dan juga kaget, surprise. Ya. Jadi mungkin itu ya penjelasan daripada implementasi dan juga hasil daripada sistem yang telah kami buat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih untuk Aryo Atmojo atas pemaparan materinya. Sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab kelima tentang kesimpulan dan saran. Oke, berdasarkan hasil dari pengembangan dan implementasi object detection yang kita gunakan berbasis AI pada mahasiswa pendidikan komputer angkatan 2022 dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan proses implementasi menggunakan Transfer Learning MobileNet V1 dan Face Landmark Detection berbasis Face FPGAs, sistem mampu mendeteksi wajah, membaca landmark, serta menampilkan emosi secara langsung melalui perangkat komputer. Pada analisis, frame juga berlangsung sangat cepat dan juga memerlukan server eksternal, sehingga pengolahan data emosi sepenuhnya bisa dilakukan secara real time melalui browser tanpa masalah. Yang kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem tetap stabil ketika wajah bergerak, menoleh, bahkan tidak berada di tempat tepat di tengah kamera. Landmark-nya tetap mengikuti pergerakan wajah, nilai confident emosi juga masih sangat tinggi dan memiliki kondisi pencahayaan yang cukup, meskipun sedikit ada penurunan pada cahaya yang rendah, tetapi secara umum dapat beradaptasi dengan lingkungan yang stabil atau lingkungan yang normal, sehingga menjawab rumusan masalah kedua. Yang ketiga, merancangkan sistem menggunakan HTML, JavaScript, TensorFlow.js, dan juga API kamera terbukti efektif untuk menghasilkan aplikasi dalam menampilkan bounding box, landmark, serta label emosi pada wajah secara real time. Implementasi juga berjalan di browser tanpa ada instalasi tambahan, sehingga sistem dapat digunakan secara mudah dan fleksibel. Hal ini menjawab rumusan masalah ketiga mengenai perancangan aplikasi pendeteksi wajah berbasis web. Baik, itu mungkin kesimpulan dan saran yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bima. Mungkin itu tadi penjelasan tentang implementasi pendeteksi wajah berbasis AI untuk mengidentifikasi tingkat emosi mahasiswa pendidikan komputer angkatan 2022. Kurang dan lebihnya
Kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.